sharing materi yang sebenarnya teman-teman sudah bisa dapatkan di e-learning ya. Oke, materi di e-learning seperti ini. Mudah-mudahan bisa teman-teman lihat ya. Kalau teman-teman kemarin minggu yang lalu itu diberikan wawasan mengenai materi sejarah atau sistem kendali seperti apa. Kalau baca ya, kalau enggak intinya saya berikan informasi sekali lagi rangkuman dari yang minggu yang lalu. Apa sih sistem kendali? Teman-teman belajar otomatisasi. Otomatisasi merupakan bagian dari kendali. Jadi biasanya disebut dengan kendali otomatis. Kendali itu apa? Kendali itu adalah segala upaya, segala usaha, atau segala aktivitas yang gunanya untuk menyamakan target sama dengan hasil. Itu namanya kendali. Kalau teman-teman nggak punya target, berarti nggak ada kendali. Kalau teman-teman sudah punya target, nggak punya niatan untuk menyamakan dengan hasil, makanya ya Anda nggak perlu kendali. Contoh misalkan, saya ingin berangkat ke Singapura tahun ini. Nah itu target. Gimana caranya? Nah itu namanya Anda mengendalikan. Kalau ternyata tahun ini nggak berangkat, berarti Anda nggak bisa mengendalikan. Karena hasilnya tidak sama dengan target Anda kan gitu. Nah makanya target itu harus spesifik. Target itu harus measurable atau bisa diukur. Target itu harus achievable, bisa diperoleh atau didapatkan, atau bisa diraih. Target itu harus relevan dengan target ya, dengan hasil. Lalu yang berikutnya kelima, target itu harus memiliki keterikatan waktu atau time bound. Anda ingin ke Singapura? Ya. Kapan? Ya nggak kapan-kapan, pokoknya pengen ke Singapura aja. Maka Anda nggak perlu kendali. Ya bisa tahun ini, tahun depan, sehingga nggak perlu ngoyo. Ya nanti kali pas sudah pensiun. Tapi kalau Anda spesifik waktunya, tahun depan atau bulan depan, nah itu maka kendalinya akan lebih rumit, kan gitu. Oke, itu sebenarnya adalah rangkuman dari materi minggu lalu. Sekarang gimana? Pada saat Anda membuat target, Anda ingin merancang atau mengendalikannya, maka sistem kendali itu memiliki sinyal macam-macam. Ada yang analog, ada yang digital. Kalau teman-teman yang digital tahu, digital itu adalah yang memiliki sifatnya memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Misalkan, memenuhi syarat itu apa? Memenuhi syarat itu misalnya adalah apakah hari ini hari Sabtu? Jika bukan, maka dia tidak memenuhi syarat. Nah, itu digital. Ya sama tidak. Apakah lampunya menyala? Jawabannya iya atau tidak. Apakah lampunya warnanya kuning, kehijauan, ini nah itu nggak kita urusin. Karena kita yang penting memenuhi syarat atau tidak. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah mengenai contoh. Di sini ada analog jam dan digital jam. Apa bedanya? Kalau yang analog, dia memiliki gerakan yang tidak memiliki batasan ya dan tidak. Atau tidak memiliki range memenuhi atau tidak memenuhi. Tapi kita coba lihat yang digital. Digital ini dia bisa menulis angka 1 kenapa? Karena dia menyalakan segmennya. Ini namanya 7 segmen. Kalau Anda hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya 7 segmen. Kalau Anda ingin menyalakan angka 1, Anda menyalakan 2 segmen saja. Ini yang 1, ini yang kedua. Yang lainnya mati. Nah, itu namanya digital. Kalau ini dia akan nyala terus. Tak, 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 tak. Nah, karenanya analog itu memiliki pilihan lebih dari 2 kondisi. Kalau dia hanya memiliki pilihan 2 kondisi, maka disebut digital. Oke. Sinyal, bentuknya seperti apa? Kalau sistemnya analog, dia smooth seperti ini ya. Setiap perubahannya itu ada. Tapi kalau digital enggak, dia
memiliki step atau cluster ya ibaratnya seperti itu, memiliki grup. Gampangnya gini, yang masuk di ruangan ini adalah anak kelas 1 SD. Kelas 1 SD adalah umur antara 6 sampai 7 tahun. Maka kalau Anda 6,1 tahun, 6,2 tahun, dan 6,3 tahun sampai dengan 6,9 tahun bahkan 7 tahun, Anda masuk di ruangan ini. Nah, itu namanya range. Itu namanya batasannya. Sehingga kelas ini banyak. Tapi kalau setiap anak dengan umur yang berbeda, maka itu namanya analog. 6,1 tahun di ruangan yang A, 6,2 tahun di ruangan yang B. Nah, itu makanya akan banyak pilihannya. Kalau Anda cuman pilihannya cuma satu, apakah Anda di kelas 1? Ya atau tidak. Kapan iya? Kalau Anda antara 6 sampai 7 tahun. Jadi dia memiliki batasan syarat. Kalau dia tidak memiliki batasan syarat, maka dia disebut dengan analog. Nilai, temperatur. Temperatur itu bisa 0, 0,1, 0,2, 3, 4, 5, 50, 40 derajat, 30 derajat, 30,5 dan sebagainya. Karenanya nilainya analog. Tapi kalau misalkan Anda cuma menentukan hari ini panas nggak sih? Oh panas. Atau hari ini nggak panas. Nah itu berarti digital. Kapan disebut panas? Kalau dia 30 derajat ke atas. Kalau dia 30 derajat ke bawah, maka dia dingin cuacanya. Nah itu berarti digital. Karena hanya membedakan dua kondisi. Apakah hari ini di atas 30 derajat, ataukah hari ini di bawah 30 derajat. Nah, kendali yang paling mudah ya tentunya yang digital. Karenanya banyak pengendali itu menggunakan sistem digital. Karena dia sangat spesifik, mudah diukur, mudah didapatkan, lalu kemudian sangat relevan dengan batasannya dan memiliki keterikatan waktu. Bagaimana kita mau mengendalikan sebuah sistem? Cara mengendalikan sebuah sistem itu simpel. Pertama kita cerita dulu, apa sih sistem? Sistem adalah sekelompok atau sejumlah organ, sejumlah komponen, atau sejumlah elemen, atau sejumlah alat yang bersama-sama berkoordinasi untuk memiliki target atau tujuan tertentu. Itu namanya sistem. Sistem pencernaan, sistem pernapasan. Dalam sebuah objek, kita pasti punya beberapa sistem. Jadi dalam satu objek itu tidak hanya satu sistem biasanya. Ya kayak manusia. Ada sistem pencernaan, sistem pernapasan, ya. Lalu kemudian ada sistem yang lain ya. Nah intinya pada saat kita membahas tentang sistem, targetnya juga akan berbeda-beda. Sistem pencernaan memiliki target bagaimana memasukkan makanan untuk kemudian nanti dirubah menjadi sari-sari makanan, lalu kemudian outputnya nanti berupa nutrisi yang diperlukan oleh tubuh dan sisanya ampas, kan begitu. Pernapasan memiliki tujuan tertentu, yaitu memasukkan oksigen yang nanti oksigen itu untuk mensuplai darah di sekitar kita sehingga darahnya menjadi segar, lalu kemudian bisa bernapas sehingga menjadi salat atau alat transportasi media yang ada di dalam tubuh kita, misalkan darah. Sementara outputnya atau sampahnya selain itu adalah karbon dioksida. Nah, masing-masing punya tujuan tersendiri. Bagaimana kalau kita punya mesin? Nah, kalau kita punya mesin, kita harus tahu sifatnya dan tujuan mesin tersebut. Biasanya kita modelkan. Model itu bukan berarti seperti model di catwalk, walaupun prinsipnya sama. Kita tuh sebenarnya pengen tahu bagaimana kalau misalkan itu akan diterapkan. Sama pada saat Anda melihat seorang model di catwalk memperagakan busana atau pakaian, itu adalah contoh bagaimana kalau kita bisa membayangkan seandainya nanti diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Makanya kalau misalkan, oh ada peragawan atau peragawati memperagakan di catwalk, Anda akan melihat, oh ternyata ini jaketnya kalau dipakai dia akan mengembang
atau dia terlihat warnanya cerah dan glowing atau apa. Nah, itu Anda bisa bayangkan terlebih dahulu sehingga Anda bisa memutuskan kapan menggunakannya atau kapan membelinya. Nah, sama seperti mesin. Bedanya adalah kalau di catwalk dan sebagainya itu Anda melaksanakan atau melakukan pemodelannya secara visual, maka mesin atau alat atau kita sebagai engineer, perekayasa, itu memodelkan dengan rumus. Karena dengan rumus itu lebih tadi spesifik, bisa diukur, bisa didapatkan, relevan, dan memiliki keterikatan waktu. Nah, makanya pakai rumus. Contoh misalkan, ini adalah rumusnya Newton untuk gerak ya, bahwa gaya sama dengan massa kali percepatan. Jadi kalau Anda ingin punya gaya yang lebih besar, apa yang dilakukan? Ya tinggal menaikkan massanya atau menaikkan percepatannya. Kan begitu. Sehingga dengan demikian Anda bisa mengendalikan. Targetnya Anda apa? Targetnya meninggikan gaya. Oh ya berarti masanya digedein. Kan gitu. Nah, sehingga apa yang teman-teman lakukan nanti sebagai engineer itu harus tahu sifat atau karakteristik dengan cara membuat model atau rumusnya. Kalau sudah tahu itu ya maka Anda akan lebih simpel untuk mengendalikannya. Karena pengendalian adalah segala upaya untuk membuat target sama dengan hasilnya. Nah, untuk melakukan itu, kita kadang membuat pemodelan itu kita wakilkan dengan blok diagram. Supaya apa? Supaya lebih mudah. Prosesnya itu flow-nya atau jalurnya itu dari mana ke mana. Nah, kita sebut dengan blok. Blok diagram untuk kendali itu dimulai dari kiri menuju ke kanan. Dilihat dari panah ini. Dari kiri menuju ke kanan. Kalau ada panah yang kebalik, namanya feedback atau umpan balik. Kapan umpan balik diperlukan? Biasanya kalau kita memerlukan kendali yang sangat penting atau ketat. Jadi kita lakukan monitoring terus-menerus. Kalau nggak perlu ya nggak usah. Contoh yang gampang adalah Anda menyalakan lampu. Yang dikendalikan apa? Lampu dengan saklar. Kalau Anda menekan saklar pasti lampunya nyala. Tidak menekan saklar, lampunya pasti mati. Siapa yang menyalakan atau mematikan? Manusia. Karenanya manusia disebut dengan controller atau pengendali. Target Anda apa? Nah, makanya di sebelah kiri itu dimulai dari target. Targetnya apa? Untuk menerangi ruangan. Bagaimana menerangi ruangan? Maka outputnya kita pingin ruangan terang. Supaya ruangan terang, maka perlu ada lampu dan saklarnya. Untuk supaya saklar dan lampu ini bisa nyala, harus ada yang mencet atau menekannya. Kontrolernya yaitu manusia, yang dikendalikan adalah switch atau saklar menuju ke lampu. Hasilnya apa? Ruangan terang. Targetnya menerangi ruangan. Cocok. Sehingga nggak perlu umpan balik. Tapi kalau Anda tertarik ruangan ini, kalau misalkan orangnya satu harus redup, 2 orang, 3 orang, maka dia harus lebih terang. Nah, itu namanya perlu pengendalian yang lebih spesifik. Nah, itu perlu sensor untuk mendeteksi apakah sudah sesuai dengan targetnya. Karena apa? Karena targetnya memiliki beberapa sub target atau beberapa objektif ya. Oh, kalau jumlahnya 2 orang, maka dia harus begini. Jumlahnya 10 orang, lampunya harus diperbanyak. Nah, kalau sudah seperti itu, maka perlu feedback atau umpan balik. Dan biasanya menggunakan sensor pada mesin. Saya tidak membahas tentang contoh di robot ya, Anda bisa baca sendiri. Saya akan skip, artinya karena kita cuma punya waktu 30 menit ya. Jadi saya akan menjelaskan saja, nanti tugasnya teman-teman adalah mencoba latihannya, di mana Anda bisa kumpulkan nanti sampai jam 8 malam ya. Jadi Anda punya waktu yang cukup panjang, walaupun kalau untuk mengerjakannya kalau Anda sudah paham sebenarnya hanya memerlukan waktu ya 5 menit sih sebenarnya. Kalau sudah paham, tapi untuk memahami Anda perlu belajar, dan belajar itu mungkin
Ya perlu waktu masing-masing 5 menit. Oke, blok diagram. Kita bicara tentang blok diagram tadi. Blok diagram digunakan untuk apa? Untuk mewakilkan arahnya kendali itu dari mana ke mana. Minimal itu harus ada dua. Satu, plan atau proses, yaitu sesuatu yang dikendalikan. Yang kedua adalah controller atau pengendalinya. Pengendali atau controller itu ada dua. Satu, on off atau kita sebut digital. Yang kedua, analog. Analog itu bisa menggunakan proporsional, integral, dan ini diferensial ya, tapi biasanya derivatif ya namanya. Ini ada yang keliru, derivatif. Walaupun derivatif itu menggunakan persamaan diferensial ya, tapi namanya adalah derivatif. Oke, pada saat kita sudah punya diagram blok, kita sudah punya sistem seperti apa sistemnya. Yang kita butuhkan lalu apa? Fungsi alih atau transfer function. Nah, fungsi alih atau transfer function itu apa? Fungsi alih atau transfer function tidak lebih dari perbandingan output dengan inputnya. Gunanya apa sih? Kalau kita mengetahui perbandingan output dengan inputnya, dengan perbandingan output dan inputnya kita ketahui, maka kita bisa tahu seberapa banyak sebuah variabel itu bisa berpengaruh. Nah, seperti tadi ya. F sama dengan M kali A. Inputnya apa? Inputnya adalah misalkan massa. Outputnya apa? Gaya. Maka percepatan adalah nanti merupakan bukan variabel tapi mungkin hal yang spesifik semacam konstanta. Maka kalau misalkan Anda ingin tahu bagaimana relasi antara output dengan outputnya, itu sama dengan gaya dibagi dengan masanya. Itu namanya fungsi alih. Sehingga Anda akan bakal tahu jumlah massa, jumlah gaya apabila Anda berikan masanya sejumlah tertentu. Nah, sehingga kalau dari situ Anda bisa melihat bahwa nilai A itu merupakan nilai proses, di mana proses atau karakteristik dari benda tersebut berdasarkan perbandingan gaya terhadap masanya. Jadi kalau kita ingin tahu percepatan itu seperti apa, dia jadi semacam konstanta yang dipengaruhi oleh banyaknya nilai gaya dibagi dengan banyaknya nilai massa. Nah, gampangnya gini deh, kita ambil analogi ya. Anda ingin menyuruh adik Anda membelikan makanan, misalkan mie ayam. Anda akan bilang kepada adik Anda, "Dik, tolong belikan mie ayam di pengkolan." Lalu kemudian adik Anda akan menjawab, "Nggak mau." Nah, berarti Anda nggak sesuai dengan target. Target Anda adalah meminta mie ayam yang dibelikan oleh adik Anda. Itu target Anda. Kenyataannya nggak sesuai. Kenapa? Karena Anda nggak punya kendali. Hasil nggak sama dengan target. Kalau Anda ingin menerapkan fungsi kendali, maka pertama kali yang Anda harus lakukan adalah harus tahu dulu sifatnya adik Anda. Kalau adik Anda ternyata memiliki sifat lebih mudah dikendalikan kalau diberikan permen, maka Anda harus siapkan permen. Dik, tolong berikan mie ayam di pengkolan sekarang, nanti kakak kasih permen. Ceritanya mungkin beda. Karena Anda punya pengendali. Nah, dengan begitu Anda akan bisa menghubungkan antara output, yaitu membeli mie ayam, terhadap permen, itu adalah transfer function atau fungsi alih. Kalau Anda ngasih banyak permen ke adik Anda, ya semakin banyak mungkin disuruh untuk membelikan mie ayam misalnya. Mie ayamnya 1, ya karena dikasih cuma permennya 1. Kalau dikasih permen 5, mungkin dia mau nungguin mesen mie ayam sampai 5, karena lebih lama. Nah, Anda jadi tahu hubungannya. Sehingga Anda setelah mengetahui sifatnya, Anda bisa memberikan elemen kendalinya. Tapi di dalam engineering, tidak seperti logik kita yang tadi ya, tapi secara prinsip sama. Yang kita lakukan di engineering adalah kita menggunakan model matematis seperti tadi, rumus tadi, F sama dengan M kali A. Maka fungsi alihnya apa? F per M. Sehingga kalau misalkan Anda ingin membuat gayanya lebih banyak atau gayanya lebih sedikit, Anda bisa memainkan jumlah inputnya, yaitu si M tadi.
kita lanjut kepada blok lagi. Kalau kita sudah tahu bahwa pentingnya karakteristik, pentingnya sifat yang diwakili dengan rumus atau formula, biasanya formula-formula tadi itu merupakan sebuah sistem yang ada di dalam subsistem. Nah, contoh gini, Anda membahas tentang objek pencernaan. Pencernaan itu ada apa? Ada kerongkongan, ada mulut, lalu kemudian ada usus besar, usus halus, ya. Lalu kemudian ada anus dan seterusnya. Masing-masing itu punya sifat. Itu makanya kalau sakit kerongkongan pasti akan berdampak kepada yang lain. Nah, itulah makanya kenapa di dalam sebuah sistem, tadi sudah diceritakan sistem itu apa? Sistem adalah serangkaian komponen, serangkaian elemen atau serangkaian organ yang membentuk fungsi tertentu dengan target tertentu ya. Kalau pencernaan ya berbeda dengan sistem pernapasan kan gitu. Oleh karena itu, maka pada saat ada organ yang tidak sesuai, hasilnya akan berbeda. Contoh misalnya Anda mau membahas tentang pencernaan, tapi ada masalah dengan usus yang terjadi misalkan tipes. Makanya yang terjadi adalah outputnya nggak sesuai dengan keinginan. Mungkin yang tadinya Anda sehat begitu makan, pada saat Anda sakit tipes, pada saat makan Anda malah lemes. Kenapa? Karena kerusakan atau ada komponen yang terganggu. Nah, sehingga kita harus bisa mensimulasikannya secara per part. Nah, per part itu memiliki sifat. Sifatnya mulut seperti apa? Mulut itu menangkap makanan. Kerongkongan bagaimana? Kerongkongan itu akan melembutkan makanan setelah Anda gigit ya. Kemudian di situ di usus ada gerakan peristaltik. Maka fungsinya usus adalah mendorong makanan untuk kemudian diberikan enzim dan sebagainya sehingga sari-sari makanan kemudian akan diserap oleh tubuh termasuk juga darah. Nah, jadi masing-masing organ itu memiliki tugas. Nah, seolah-olah seperti itulah blok diagram. Blok diagram itu adalah blok proses. Nah, proses itu tergantung dari input dan akan menghasilkan output. Karenanya sebuah proses itu kurang lebih bisa dirumuskan seperti ini. Output dari proses itu adalah input dikalikan dengan prosesnya. Di sini inputnya US, prosesnya GS, outputnya YS. YS sama dengan US kali GS, kan seperti itu. Nah, fungsi alihnya seperti apa? Output dibagi inputnya, sehingga YS per US. Sesimpel itu. Nah, tetapi subsistem atau komponen atau organ pada saat membentuk sebuah sistem itu kadang dirangkai secara seri atau open loop atau secara tertutup yang disebut dengan closed loop. Jadi kayak organ tadi, yang seperti apa sih yang seri itu? Seri itu seperti ya dari mulut langsung ke kerongkongan, habis dari kerongkongan lalu kemudian ke usus misalkan. Kan nggak mungkin tahu-tahu dari usus tahu-tahu balik ke kerongkongan. Nah itu nggak sesuai dengan alurnya. Nah itu namanya seri. Open loop dan closed loop. Open loop itu seperti contohnya adalah yang tadi, menyalakan lampu. Atau seperti ini, oven toaster. Pada saat Anda ingin memanggang roti, yang Anda lakukan adalah yang penting ada roti, lalu kemudian Anda panggang dengan timer. Timer itu sebagai controller Anda. Nah, seperti ini ya. Inputnya apa? Inputnya adalah Anda ingin memberikan masukan berupa roti yang nanti akan dihangatkan. Yang dikendalikan apa? Pelannya. Pelannya itu adalah Anda menggunakan heater. Heater itu siapa yang nyalain? Controller. Controllernya apa? Misalkan dengan timer. Timer pokoknya 2 menit. Ya sudah, setelah Anda masukkan roti, di setting 2 menit, maka heaternya akan menyala selama 2 menit. Bagaimana hasilnya? Ya yang penting dia diberikan panas selama 2 menit. Apakah dia dianggap matang, apakah dia kuning kehijauan, ataukah kuning keemasan, ataukah coklat kehitaman, ataukah hitam semua, Anda nggak peduli. Yang penting Anda nyalakan saja. Nah itu namanya berarti Anda
menggunakan control open loop. Atau seperti lampu tadi, yang penting Anda nyalakan saja. Lampu ini terang. Apakah terangnya harus tertentu? Nah, itu bukan urusan. Kalau Anda perlu melakukan hal yang seperti itu spesifik, maka Anda perlu menggunakan kendali yang closed loop. Kalau pokoknya dinyalakan atau diaktifkan sudah, dan Anda nggak perlu neko-neko untuk memonitoring, itu namanya pakai open loop. Tapi kalau Anda ingin mengawasi, memonitoring, contoh seperti tadi, kalau nanti jumlahnya 2 orang, maka AC-nya nggak kencang. Kalau jumlahnya 10 orang, AC-nya makin kencang. Nah, itu perlu feedback. Karena ada memonitoring, jika kondisinya berbeda, maka melakukan tindakan yang berbeda. Kita bicara tadi bagaimana merangkai blok tadi atau proses. Proses atau plan atau sesuatu yang dikendalikan itu bisa dirangkai seri. Seri itu artinya dari proses 1 dia menjadi input ke proses 2. Itu namanya seri. Tapi kalau paralel, Anda punya 2 masukan. Satu di A, satu di B. Gampangnya gini deh. Kalau seri itu adalah Anda misalkan sekolah. Anda coba membandingkan anak yang sekolah SD, lalu kemudian SMP. Umur 15 tahun lulus SMP, yang satu umur 15 tahun hanya lulus SD. Pada saat Anda ngajak ngobrol, pasti akan berbeda. Cara ngobrolnya, bagaimana wawasannya. Kenapa? Karena yang satu memiliki proses tidak hanya 1 kali, tapi 2 kali. Setelah lulus SD, dia masuk hasilnya setelah lulus SD itu untuk kemudian diproses lagi dengan pendidikan di SMP. Makanya wawasannya pasti lebih luas. Sementara yang satu, dia hanya diproses 1 proses, yaitu SD. Dia tidak sekolah lagi SMP. Sama-sama umurnya 15 tahun, maka wawasannya akan berbeda. Nah, itu namanya dirangkai secara seri. Anda jadi tahu bahwa yang satu proses itu akan dipengaruhi ke proses yang lain. Nah, untuk rangkaian seri itu di dalam blok sistem kendali, kita bisa membuat rumus seperti ini. Nih contohnya, VS adalah inputnya. Kalau masuk ke satu proses, katakan proses 1 kita sebut G1, maka keluarannya adalah WS. Nah, WS ini kemudian akan masuk ke proses 2 yang kita sebut dengan G2. Hasilnya adalah YS, outputnya. Sehingga kita bisa menyederhanakan bahwa input adalah VS, outputnya adalah YS. G1 dan G2 itu adalah proses yang ada yang dialami oleh sebuah input sebelum dia keluar. Karenanya bisa disederhanakan menjadi satu total proses. Sebuah total proses kalau dia dirangkai seri itu seolah-olah sama dengan mengalikannya dengan inputnya. Jadi proses 1 dikalikan dengan proses 2 dikalikan dengan inputnya. Sehingga outputnya sama dengan perkalian input dikalikan dikalikan dengan proses-prosesnya. Proses ini apa? Proses ini seperti tadi saya bilang, ibaratnya organ lah. Masing-masing organ memiliki sifat tertentu. Dan sifat-sifat tadi di dalam dunia engineering, kalau di mesin, itu kita modelkan dengan rumus. Contoh, rumus motor. Motor misalkan ada gaya F sama dengan misalkan torsi dikalikan putarannya. Nah, itulah motor. Jika motor 1 terus kemudian ke motor 2, maka tinggal torsi dikalikan dengan dengan putaran 1 dikalikan dengan torsi 2 dikalikan dengan torsi dengan putaran motor 2. Ibaratnya seperti itu. Jadi di dalam proses ini memiliki rumus sendiri. Ini kita sederhanakan. Sehingga kalau misalkan kita pengen mengetahui apa sih yang terjadi kalau misalkan dia sudah masuk SD dan setelah itu kemudian SMP, ya seolah-olah pengetahuannya akan menjadi faktor pengali. Proses SD dikalikan dengan proses SMP. Bagaimana dengan paralel? Paralel itu seperti ini. Ada masukan, lalu kemudian dibagi 2.
maka pasti akan mengalami hal yang berbeda. Contoh, saya punya anak 2. Yang satu saya sekolahkan SD di SD negeri. Yang satu lagi di SD internasional misalkan. Hasilnya pasti kan berbeda. Tapi saya sebagai orang tua itu akan menikmati hasil dari 2 sistem yang tadi untuk anak-anak saya. Karenanya di sini kalau ada sebuah sistem paralel, bloknya atau prosesnya itu di paralel, maka seolah-olah sama dengan input dikalikan dengan penjumlahan dari proses. Ingat kalau yang tadi seri, input dikalikan dengan perkalian proses. Kalau paralel, input dikalikan dengan penjumlahan proses. Ya, jadi beda ya. Kalau yang tadi, satu masukan mengalami beberapa buah proses. Karenanya pasti akan berbeda karakternya. Nah, ibaratnya langkah-langkahnya itu dijalani semua. Kalau yang ini tidak menjalani langkahnya, tergantung dari prosesnya. Sehingga keluarannya itu sama dengan, kalau di sini YS sama dengan G1 ditambah atau dikurangi G2 dikalikan dengan VS sebagai input. Kapan dia bernilai positif? Ya kalau di sini nanti nilainya positif. Di bagian keluarannya sifatnya positif. Kalau di bagian keluarnya dia sifatnya negatif, maka akan jadi pengurang. Contoh, G1 negatif keluarnya. G2-nya positif, maka sama dengan G2 dikurangi G1. Hasilnya baru dikalikan dengan VS. Itulah output atau YS-nya. Ada satu lagi sistem yang disebut dengan paralel. Maaf, kalau tadi seri dan paralel, yang satu lagi adalah feedback. Tahu dari mana feedback? Karena tanda panahnya. Tanda panahnya ke kiri. Nah, setelah tanda panah ke kiri, dia bersatu dengan inputnya. Tapi di sini Anda bisa membuat bersatunya itu lebih positif atau lebih negatif. Itu yang menentukan outputnya. Sebagai contoh di sini. Kalau ini 2 buah proses yang berangkai atau dihubungkan secara feedback, maka itu sama dengan sebuah sistem atau bisa disederhanakan menjadi sebuah sistem yang memiliki rumus proses atas dibagi 1 plus atau minus proses atas dikalikan dengan proses bawah. Kapan dia bernilai plus? Apabila di sini negatif. Kapan dia dinilai minus? Di sini 1 minus G SHS apabila di sini nanti dikasih tanda atau penulisannya positif. Jadi kebalikannya. Ini 1 plus kalau di sininya negatif. 1 minus GSHS kalau di sininya positif. Bagaimana ini hasilnya kok bisa dapat rumus ini? Ini penjelasannya dari sini. Teman-teman tidak harus memahami ini, tapi kalau Anda nggak paham boleh tanya ke saya. Tapi kuncinya adalah kalau ada rangkaian feedback atau umpan balik, Anda tinggal pakai rumus ini saja. Sehingga Anda bisa nanti latihan pakai yang ini. Ini example ya, halaman 21. Nah, Anda bisa melihat di sini, kalau ada rangkaian dengan proses seperti ini, ada banyak proses ya, ada 4 proses ya. 1, 2, 3, 4. Ini bagaimana cara menderhanakannya? Proses mana dulu yang akan diselesaikan? Nah, ada proses apa saja di sini? Apakah ada seri, apakah ada paralel, ataukah ada feedback? Nah, rumusnya yang tadi. Ini ada clue-nya ya, bahwa yang Anda kerjakan itu harus G2H2 dulu. Setelah itu, G2H2 itu disebut dengan A. Lalu kemudian G1 dibahas dengan A. Itu disebut dengan B. Lalu kemudian terakhir H1 baru digabungkan dengan B, yaitu hasilnya ini. Itu yang kemudian akan menjadi fungsi alih tertentu. Ya, selanjutnya kalau kita sudah punya
blok diagram fungsi alih tadi itu menunjukkan bahwa kita jadi tahu sifat-sifat variabelnya itu apa saja dan bagaimana kalau kita mau mengendalikan. Kalau kita mau A, maka harus apanya yang ditinggikan atau apanya yang dikurangkan. Dalam sistem kendali, proses itu akan dikendalikan oleh controller atau pengendali. Pengendali itu sebenarnya hanya melakukan fungsi satu, reward, dua, punishment atau hukuman. Atau kedua-duanya, reward dan punishment. Gampangnya seperti apa? Gini, kalau Anda meminta sesuatu dan Anda ingin mengendalikan sesuatu, tidak memberikan reward, resiko sangat besar bahwa hasilnya tidak sama dengan target Anda. Contoh gini, Anda pergi ke depan, ada tukang ojek, lalu kemudian Bang, antarin saya ya ke misalkan Tanah Abang. Oke, lalu kemudian Anda diantarkan. Dan pada saat Anda diantarkan, Anda nyelonong begitu saja. Yang terjadi apa? Ya, Anda pasti akan digebukin kan gitu. Kalau Anda sudah sampai. Atau cara yang kedua, Anda belum sampai, Anda sudah ditanyain, saya dapat apa nanti? Karena kalau nggak diberikan apa-apa, dia nggak akan melaksanakan sesuai dengan target Anda sampai di Tanah Abang. Makanya dia harus diberi reward. Nanti saya kasih Bang 50.000. Pasti mau berangkat ya tukang ojeknya. Tapi kalau Bang bisa anterin Tanah Abang gratis, berat. Mungkin ada 1-2 orang yang bisa, tapi kemungkinannya kecil. Kalau tukang ojeknya ada 100 orang, ya mungkin ada 1-2 orang yang mau karena kebetulan mungkin rumahnya dekat Tanah Abang. Ya udah sekalian sama saya. Tapi resikonya sedikit sekali. Kemungkinannya itu adalah Anda tidak sesuai target. Hasilnya tidak sama dengan target. Di mana kendali itu fungsinya menyamakan hasil sama dengan targetnya. Maka dia harus melakukan satu, melakukan pemberian reward. Atau kedua, Anda memberikan sanksi. Misalkan, Bang, anterin saya ke Tanah Abang. Waduh, saya nggak mau nih kalau nggak dibayar. Apa yang Anda lakukan? Anda ngancam. Kalau nggak dianterin, Bang, ini ada pisau, saya robek bannya. Nah, mungkin dia akan mau karena Anda memberikan sanksi atau hukuman. Nggak nyaman, tapi dia terpaksa karena Anda punya pisau. Kan gitu. Nah, itulah yang dilakukan dalam pengendalian. Satu, memberikan hadiah atau reward. Yang kedua, memberikan punishment atau hukuman. Kalau dua itu nggak ada, jangan harap target sama dengan hasil. Kemungkinan bisa, tetapi akan random. Tidak spesifik. Nah, contohnya gini. Anda bicara ke teman Anda, tolong besok bawain tugas mata kuliah A dong. Lalu kemudian Anda nggak memberikan reward atau tidak memberikan sanksi. Maka ya kemungkinan besok teman Anda tidak membawa tugas mata kuliah A. Nah, tetapi kalau misalkan Anda memberikan reward, contohnya, besok tolong ini dong bawain tugas mata kuliah A. Kalau lu bawa besok, gue traktir McDonald. Pasti besoknya dia bawa. Dengan syarat teman Anda itu memang suka dengan McDonald. Kalau dia nggak suka, wah gue sukanya nasi padang, ya nggak akan bawain. Makanya Anda harus tahu karakteristiknya dulu sebelum mengendalikan. Atau kedua, Anda bilang, tolong besok bawain tugas mata kuliah A. Kalau lu nggak bawa, maka sepeda motor lu nggak gue balikin. Karena sepeda motornya ada di tempat Anda. Anda kemarin minjem. Nah, karena resikonya dia motornya hilang, maka besoknya pasti bawa. Nah, itu namanya punishment atau hukuman. Nah, itu namanya kendali. Kalau Anda tidak memiliki elemen untuk di pengendali, agar bisa mengendalikan sistem yang Anda kendalikan, maka sulit untuk meyakinkan bahwa hasil sama dengan target. Nah, itu pokoknya.
Pokoknya yang paling penting dalam pengendalian adalah setelah Anda tahu karakteristiknya, Anda menentukan apanya yang akan dikendalikan atau elemen kendalinya. Lalu dengan cara apa? Lakukan reward atau punishment atau reward dan punishment. Boleh. Dan terakhir, kalau kita sudah bisa mengetahui apa yang akan kita dapatkan dengan cara memberikan reward atau punishment, kita bisa membuat simulasi. Kira-kira Anda bisa bayangkan, oh kalau dia nih kartu asnya di gua, nah itu namanya proses pengendalian nih. Ntar dia pasti mau kok. Nah, yang seperti itu. Untuk bisa mengetahui performance, kita bisa menggunakan uji perform. Uji perform itu adalah seberapa nilai output didekati oleh hasil dari input yang diberikan pada proses. Gampangannya gini, kalau Anda punya sepeda motor, Anda punya target naik sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Apa yang terjadi? Pada saat Anda pertama kali naik motor, tidak mungkin langsung 60 km per jam. Pasti dari 0. Nanti 10 km per jam, 20, 30, sampai 60. Nah, itu ada waktu untuk mencapai target yang kita sebut dengan rise time. Sistem yang bagus seperti apa? Sistem yang bagus itu kalau rise time-nya semakin pendek. Itu makanya kenapa kalau Anda naik Honda Beat, pasti akan berbeda harganya dengan Anda naik PCX, dengan Anda naik CBR. Kenapa? Karena kalau Anda kebut, responnya beda-beda. Kalau naik Beat misalkan 60 km per jam mungkin memerlukan waktu misalkan 10 detik misalkan. Sementara kalau PCX mungkin 5 detik. Sementara kalau CBR mungkin 3 detik misalkan. Nah, seperti itulah yang disebut dengan rise time. Makanya kenapa harganya lebih mahal? Karena kendalinya untuk dia bisa cepat sesuai dengan targetnya, yaitu outputnya, itu cepat. Lalu yang kedua adalah overshoot. Overshoot itu apa? Bablas. Kalau Anda ingin masuk ke 60 km per jam, pada saat lebih dari 60 km per jam, Anda turunin gasnya. Nah, kalau Anda bablas, Anda 100 km per jam, lalu kemudian terus bablas sampai 120, berarti sistemnya nggak bagus. Sebaliknya, yang juga perlu dipertimbangkan adalah setelah mencapai target, yang di sini garis output ini, target Anda, ternyata setelah 60, Anda turunin 60 lebih, 65 turunin lagi jadi 55, naikin lagi jadi 65, turunin lagi. Nah, itu Anda akan melihat bahwa sepeda motor Anda itu akan tersendat-sendat karena dia nggak stabil. Kalau kendaraan Anda stabil, akan enak sekali berkendaranya. Nah, itu disebut dengan steady state error. Seberapa jauh simpangan Anda terhadap nilai target atau outputnya. Nah, kurang lebih demikian yang bisa saya paparkan bahwa pentingnya pemodelan, pentingnya simulasi itu adalah untuk membuat Anda tahu karakternya atau sifatnya. Kalau Anda tahu sifatnya atau karakternya, Anda bisa membuat pengendalian. Kalau Anda sudah bisa membuat sistem pengendalian, Anda bisa melakukan setting di controller mana yang Anda ingin naikkan waktunya, bagaimana caranya mengurangi overshoot atau kebablasan, bagaimana supaya simpangannya tidak melebihi target Anda dengan cara uji performance seperti ini. Kurang lebih demikian yang bisa saya paparkan saat ini. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan sebelum kita selesai pertemuan kali ini dan kemudian Anda diberikan latihan untuk dikumpulkan pada hari ini juga. Saya persilakan. Ya, kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan nanti teman-teman membuat latihannya ya. Seperti tadi di slide yang Anda sudah diberikan di e-learning, kalau nggak salah halaman 21, buat blok diagram pengganti atau representatif dari beberapa subsistem atau proses yang ada di dalamnya. Kumpulkan dengan format JPG atau ini ya,
tulis tangan saja, Anda foto, JPG atau PDF. Nah, saya persilahkan untuk selanjutnya, karena sekarang waktunya sholat Jumat dan setelahnya Anda nanti ada waktu untuk mengerjakannya, silakan dimengerjakan dan Anda diberikan waktu untuk mengumpulkan sampai nanti sore ya. Oke, kalau memang tidak ada, saya akhiri saja pertemuan kita kali ini. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sebelum saya tutup, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih kembali. Izin live. Oi, bangun oi. Monitor, kijang 1. Motor kijang 2. Oi, bangun oi. Monitor.